Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak farmasi industri. Hari ini kita akan belajar materi PPMP. Apa ya PPMP itu? Yuk kita belajar PPMP. Sebelum kalian belajar lebih lanjut, silakan subscribe dulu ya di channel ini. Nah, materi PPMP ini meliputi pengujian produk dan pengendalian mutu atau QC, atau Quality Control. Quality Control ini disebut juga pengendalian mutu ya. Nah, apa perbedaannya? Nah, pengujian produk ini adalah proses memastikan kualitas sampel produk terhadap suatu persyaratan yang ditetapkan ya. Sementara quality control atau pengendalian mutu ini suatu sistemnya untuk memastikan bahwa produk atau barang yang diuji ini memenuhi persyaratan yang ditetapkan ya. Jadi kalau pengendalian mutu ini suatu sistemnya, nah ini suatu prosesnya. Nah, jadi untuk pengendalian mutu ini jadi akan menjamin bahwa mutu produk itu selalu terkendali dan terpelihara. Nah, dengan cara melakukan pengujian ya. Di industri farmasi, bagian mutu ini ditangani oleh bidang Quality Assurance atau QA ya, dan Quality Control atau QC. Nah, perbedaannya adalah kalau Quality Assurance itu adalah bidang pemastian atau penjamin mutu, sementara Quality Control adalah pengawasan mutu. Nah, di sini Quality Assurance ini memastikan atau menetapkan mutu yang harus dipenuhi oleh produk dan sistem yang terlibatnya. Jadi di sini QA ini sebagai konseptor yang menetapkan atau membuat mutu apa yang harus ditampilkan oleh suatu produk ya. Sementara QC adalah dia yang akan melakukan pengujian apakah bahan baku, produk ataupun sistem yang ditetapkan ini terlibat sistem yang terlibat ini memenuhi tidak mutu yang sudah ditetapkan oleh QA. Jadi di sini ini menetapkan, ini menguji apakah sesuai dengan yang ditetapkan atau tidak. Nah, seperti itu ya hubungannya. Kemudian di awal ini kita akan fokus ke QC dulu ya. Struktur organisasi QC di industri itu biasanya terdiri dari supervisor analisa, supervisor mikrobiologi, dan supervisor IPC atau in process control ya. Nah, pekerjaannya apa saja sih QC ini? Dimulai dari pengambilan sampel, spesifikasi, kemudian pengujian, dokumentasi, dan pelulusan. Ya, pengujian dilakukan baik terhadap bahan awal, bahan kemas, kemudian terhadap proses atau selama proses IPC, kemudian terhadap produk antara, produk ruah, dan produk jadi. Nah, jadi diawali dengan sampel, kemudian melakukan spesifikasi terhadap sampel tersebut, melakukan pengujian, kemudian melakukan pencatatan, dan akan memberikan keputusan bahwa barang yang kita uji tersebut akan diluluskan atau ditolak atau di-reject ya. Nah, itu pekerjaan yang dilakukan oleh QC. Nah, kita akan lihat ya pengujian pada bahan awal oleh QC dan bahan kemas oleh QC. Itu meliputi apa saja, yaitu diantaranya adalah untuk bahan awal, pengujian meliputi organoleptis, kimia, dan fisika. Sementara untuk bahan kemas meliputi ukuran dan kebocoran wadah, serta etiket. Nah, di sini etiket akan dicek kebenarannya, labelnya gimana, apakah sesuai atau tidak, desain dan warnanya juga, apakah sesuai dengan mutu atau tidak. Nah, organoleptis ini meliputi biasanya adalah bentuk, warna, bau, dan rasa dari bahan tersebut. Kemudian secara kimia, dia akan melakukan pengujian kualitatif dan kuantitatif ataupun uji pH. Nah, secara fisika, diantaranya adalah melakukan uji titik lebur, kelarutan, dan berat jenis. Nah, hasil uji ini akan diperiksa apakah sesuai dengan mutu yang sudah ditetapkan atau tidak. Jadi ini merupakan hasil uji ini merupakan bahan dasar untuk pertimbangan apakah akan memutuskan pelulusan atau penolakan ya. Nah, kita akan lanjutkan contoh evaluasi kimia pada bahan awal itu adalah evaluasi secara kualitatif, pengujian pH, dan kuantitatif. Di sini pengujian kualitatif ini adalah menentukan kandungan biasanya ya, kandungan atau jenis apa saja yang terkandung di dalam bahan awal ini. Contohnya adalah melakukan identifikasi unsur. Unsur apa yang terkandung, misalnya ada unsur kalium kah, natrium, barium, atau unsur yang lainnya. Ada
ada juga identifikasi atau penetapan gugus fungsi apa yang ada dalam bahan awal. Gugus fungsi itu contohnya ada gugus fungsi alkohol, aldehid, ester, ya ether, keton, ya dan sebagainya. Kemudian ada identifikasi kation atau anion, ya. Misalnya kation itu contohnya barium, kalsium, amonium, ya. Nah, anion contohnya fosfat, karbonat, asetat, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini apakah apa yang saja yang terkandung di dalam bahan awal ini. Nah, uji kuantitatif itu lebih menguji ke kadar, ya. Jadi kan jumlah, ya. Jadi di sini hitungannya jumlah, ya. Di sini berapa jumlah zat yang ada dalam bahan awal ini. Misalnya zat aktifnya ada berapa persen, ya. Nah, ini dapat dilakukan dengan metode gravimetri ataupun volumetri. Juga ada metode spektrofotometri, ya. Nah, kita akan melihat pengujian IPC atau in process control. Nah, pengujian IPC ini dilakukan